Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali hari ini kita bertemu dalam Victorious Devotion. Kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi fondasi, menjadi tuntunan dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Sebelumnya saya ajak kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih untuk kebaikan yang Engkau telah nyatakan dalam seluruh kehidupan kami. Kami ada hingga saat ini karena kemurahan Tuhan. Hari ini kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan hadir dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami buka telinga kami siapkan hati kami menjadi tempat benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah. Urapi dan layakkan hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman pada hari ini. Kami percaya kuasa firman itu terus akan nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sudah di bulan 6 atau bulan Juni tahun 2026. Dan pada bulan Juni kita ada tema yang baru, yaitu family divine, gitu ya, atau keluarga ilahi, begitu. Ya, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasalnya yang ke-15. Amsal 15 ayatnya yang pertama. Mari kita simak baik-baik. Bapak Ibu juga yang buka Alkitab bisa mengikuti ya dengan saya untuk membaca firman Tuhan ini. Amsal 15 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Saya kalau membaca kitab Amsal, ya banyak nasihat-nasihat dalam kitab Amsal itu yang benar-benar real dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Dan pada bulan ini kita akan banyak membahas dan mendengarkan renungan yang berkaitan dengan keluarga ilahi. Keluarga ilahi adalah keluarga yang Tuhan kehendaki, keluarga yang ideal ya di mata Tuhan. Itu adalah keluarga ilahi. Nah, judul renungan kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjaga perkataan. Nah, ini salah satu kunci dalam keluarga ilahi. Bagaimana setiap anggota keluarga harus menjaga perkataan, begitu ya. Perkataan yang dipenuhi kasih dan hikmat menjaga kesatuan dalam keluarga. Jadi kata-kata yang kita sampaikan, yang kita ucapkan, yang kita lontarkan dalam perbincangan di dalam keluarga, itu adalah kata-kata yang harus penuh dengan kasih, begitu ya. Dan ini sungguh-sungguh akan membuat keluarga itu jadi apa namanya, baik, begitu ya. Jadi terhubung satu dengan yang lain dengan intim ketika perkataan-perkataan itu dipenuhi dengan kata-kata yang manis, begitu ya, kata-kata yang membangun. Nah, banyak rumah tangga terluka bukan karena kurang cinta, ya, bukan karena kurang cinta, tetapi karena kata-kata yang melukai. Ini fakta, ini real. Kalau diadakan survei, ya tidak usahlah kita survei dalam jumlah mungkin ya 100 keluarga, tapi mungkin hanya ya 10 keluarga saja, kita akan menemukan bahwa memang permasalahan-permasalahan yang juga sering muncul di keluarga ya berkaitan dengan perkataan, begitu ya. Nah, Tuhan rindu keluarga dipenuhi dengan ucapan-ucapan yang membangun. Suami perkataannya membangun, istri perkataannya membangun, anak perkataannya membangun, begitu ya. Nah, kata-kata yang membangun ini dapat menjadi jembatan kasih di antara keluarga, begitu. Atau juga bisa jadi kata-kata yang tidak terjaga atau kata-kata yang menyakitkan
justru akan menjadi tembok pemisah antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain begitu, antara bisa jadi suami dan istri, orang tua dan anak gitu ya. Kalau mungkin di dalam juga ada antara mertua dan anak mantu ya. Kata-kata benar-benar harus betul-betul dijaga, seperti yang disampaikan oleh Amsal di sini, bahwa jawaban yang lemah lembut itu meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ini fakta. Jadi kalau ada perkataan-perkataan yang pedas, perkataan-perkataan yang keras begitu ya, perkataan-perkataan yang tidak membangun, itu akan menjadi momok dalam keluarga. Ada 3 poin yang kita akan renungkan pada hari ini secara singkat, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Yang pertama, perkataan lembut itu akan memulihkan relasi. Jadi kalau kata-kata kita manis, kata-kata kita lembut, kata-kata kita membangun, hubungan itu pasti akan baik begitu ya. Bahkan hubungan-hubungan yang mungkin terjadi kesalahpahaman atau terjadi masalah-masalah, yang namanya berkeluarga pasti ada persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah keluarga, itu fakta, itu real. Tetapi ketika kita menjaga perkataan kita dan kita usahakan perkataan kita adalah perkataan yang lembut gitu ya, bukan hanya sekedar manis di bibir tapi di hati kebencian ya. Perkataan yang lembut ya diikuti juga dengan sikap hati yang manis gitu ya, sikap hati yang lembut, sikap hati yang mau saling merendahkan hati satu dengan yang lain. Itu akan memulihkan hubungan keluarga. Kalau memang ada hubungan keluarga yang boleh dibilang sudah retak atau hubungan keluarga yang tidak baik, nah salah satu cara untuk supaya itu bisa kembali dipulihkan atau kembali baik ya, perkataan itu harus perkataan yang lembut atau perkataan yang manis ya. Efesus 4 ayat 29 bilang begini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini dalam konteks keluarga tentunya ya, bahwa supaya anggota keluarga yang mendengar itu akan memperoleh kasih karunia. Yang kedua, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, lidah yang bijaksana membawa kehidupan. Ayatnya Amsal 18 ayat 21 bilang begini, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi jangan sembarang mengeluarkan kata-kata atau ungkapan-ungkapan atau ucapan-ucapan gitu ya. Biarlah lidah kita jaga ya, jangan asal nyablak kalau istilah orang Betawi, jangan asal ngomong, jangan asal berucap. Semua apa yang kita ucapkan, yang kita katakan itu bisa mempengaruhi keberadaan kita, termasuk juga dalam hubungan keluarga ya. Yang ketiga, yang terakhir, keluarga perlu budaya saling memberkati ya, tentunya yang mulai dari perkataan, dari sikap hati, dari perilaku begitu ya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan ya. Nah, ucapan syukur dan penghargaan akan memperkuat ikatan keluarga. Kolose 4 ayat 6 bilang begini, Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang, begitu ya. Jadi jelas sekali dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, itu tidak perlu kita tafsirkan lagi ya. Itu jelas sekali apa yang dimaksud oleh penulis-penulis Alkitab tersebut ya, untuk membuat kita atau menuntun kita bagaimana kita menjaga perkataan kita, khususnya dalam konteks hubungan dalam keluarga ya. Jadi saya percaya ketika kita bisa menjaga perkataan kita, maka keluarga juga akan menjadi kuat, keluarga akan menjadi harmonis, keluarga akan menjadi
utuh begitu ya, dan pastinya Tuhan akan memberkati keluarga tersebut. Demikian untuk renungan kita pada hari ini. Saya percaya Tuhan yang akan terus memampukan kita untuk menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan terus mampukan kami untuk kami bisa menjaga perkataan kami, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang lemah lembut, yang tidak menyakitkan hati dari anggota keluarga kami atau satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman itu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian untuk renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.